disebutkan di dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode BKN dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi sama dengan tahun sebelum kemarin, di mana seluruh pengantar hanya boleh mendrop dan meninggalkan lokasi segera. Dan seluruh peserta antri untuk melakukan scanning suhu tubuh, kemudian melakukan pemeriksaan dokumen dan pemberian PIN registrasi. Nah, pada saat pemeriksaan dokumen tadi, mereka harus melengkapi beberapa persyaratan yang disampaikan oleh teman-teman di BNPB di dalam surat persetujuan BNPB terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Apa saja nanti teman-teman akan saya sampaikan di belakang. Kemudian mereka mendapat, setelah seluruh persyaratannya terpenuhi, maka kemudian akan ada pemberian PIN registrasi kepada peserta, dan mereka kemudian setelah mendapatkan PIN registrasi, mereka menitipkan barang di loker yang sudah disediakan. Lokernya dalam kondisi steril tentu saja, dan dilakukan pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan metal detektor, dan peserta menunggu di ruang steril. Kemudian setelah beberapa saat di ruang steril, mereka baru masuk ke ruang ujian untuk mengerjakan ujian. Nah, masuk ke ruang ujian juga harus dengan antri yang benar, dengan tetap menjaga jarak, supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 sepanjang dari ruang steril menuju ke ruang ujian. Nah, selesai ujian, pintu kedatangan dan pintu keluar ruang ujian itu akan dibedakan, sehingga potensi untuk terjadi selisih di tengah jalan itu diminimalisir betul, sehingga orang tidak akan ketemu antara peserta yang akan baru ujian dengan peserta yang sudah menyelesaikan ujian. Nah, hasil seleksi karena peserta tidak pengantar tidak diizinkan untuk tinggal di titik lokasi, maka mereka bisa mengikuti hasil seleksi dari seluruh keluarga yang mengikuti ujian melalui live streaming di channel YouTube-nya BKN. Nah, peserta sendiri juga nanti akan bisa mendownload hasil seleksinya dengan untuk mendapatkan sertifikasi nilai kelulusan dari para peserta. Jadi berapa nilai yang diperoleh dari seleksi SKD ini mereka bisa mendownload dari sistem yang sudah disiapkan. Jadi tidak perlu mencatat sebetulnya karena sudah ada nilainya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan ke saya terkait dengan bagaimana nanti kalau peserta yang terkena COVID atau positif COVID. Mereka wajib untuk melaporkan kepada instansinya sehingga nanti peserta tersebut bisa dijadwalkan ulang untuk mengikuti seleksi. Nah, kebenaran informasi yang disampaikan oleh peserta kepada kita, kepada panitia, baik itu panitia instansi maupun Panselnas, itu akan sangat menentukan apakah kita betul-betul bisa melaksanakan seleksi ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat atau tidak. Prinsipnya adalah tidak ada peserta semaksimal mungkin. Kami tidak akan merugikan peserta. Jadi mereka nanti kalau memang mereka adalah positif COVID, maka yang bersangkutan akan kita jadwalkan ulang. Atau bagi peserta yang misalnya dia sudah melakukan rapid test antigen ataupun sudah melakukan swab tes PCR misalnya dan hasilnya negatif, tapi pada hari H-nya ternyata yang bersangkutan hasilnya positif. Nah, bagi yang bersangkutan yang sudah terlanjur datang dan begitu dilakukan scanning suhu tubuh dan segala macam, ternyata yang bersangkutan positif COVID, maka yang bersangkutan nanti akan ditempatkan ujiannya di tempat yang sudah disediakan. Ruangannya ruangan terbuka, tidak ada AC-nya tentu saja karena sirkulasi udaranya harus terbuka luas. Dan bagi peserta yang bersangkutan, di setiap titik lokasi kami sudah menghimbau kepada seluruh panitia seleksi instansi, di setiap titik lokasi harus disediakan ambulans. Dan nanti kalau yang bersangkutan datang dengan menggunakan kendaraan umum, maka yang bersangkutan kemudian harus dipulangkan dengan menggunakan kendaraan ambulans. Jadi mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan umum kembali karena sudah terdeteksi atau sudah positif COVID-19. Jadi supaya tidak terjadi penularan selama yang bersangkutan di dalam perjalanan. Nah, bagi peserta yang harus dijadwalkan ulang karena dia positif COVID,
maka instansi wajib untuk membuat surat permohonan kepada Kepala BKN. CQ adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk dilakukan penjadwalan ulang bagi peserta yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa hal di dalam rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 dengan nomor surat B115 Kepala Satgas PD.01.02/8/2021. Yang pertama, Ketua Satgas mewajibkan semua peserta harus melakukan swab test, rapid test PCR dalam kurun waktu yang masa berlakunya adalah 2 kali 24 jam. Atau rapid test antigen yang kurun waktu berlakunya adalah 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif. Yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Jadi kalau misalnya dia mengikuti seleksinya besok misalnya, maka paling tidak hari ini mereka sudah mengantongi hasil rapid test antigen. Jadi disesuaikan kira-kira 1 kali 24 jam waktunya. Kemudian seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan masker 3 lapis atau 3 play. Dan ditambah dengan masker kain. Jadi ada double masker. Karena kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa varian Delta ini tingkat penyebarannya luar biasa cepat, dan menurut press conference teman-teman WHO yang kami baca, kalau COVID yang varian pertama, varian Alpha, tingkat penyebarannya masih membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalau misalnya saya berkomunikasi dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID, dan saya membuka masker selama berkomunikasi dengan yang bersangkutan, maka tingkat penularannya itu lebih sekitar 15 menit. Tetapi yang varian Delta ini itu masih dalam 6 detik saja sudah bisa tertular. Itu report yang disampaikan oleh WHO beberapa waktu yang lalu. Nah, kami tentu sebagai yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan ini tentu perlu berhati-hati betul, jangan sampai seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi ini yang kami juga minta kerjasama dari seluruh peserta, bahwa mereka juga harus melaksanakannya dengan tertib, dan tentu kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker yang double, nanti kami tadi sudah meminta panitia juga untuk menyediakan masker di titik-titik lokasi. Sehingga kalau masih menggunakan 1 lapis, ya nanti mungkin bisa ditambahkan 1 lapis lagi agar yang bersangkutan betul-betul bisa memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menularkan kepada yang lain kalau misalnya dia terkonfirmasi positif COVID. Kemudian menjaga jarak itu tetap physical distancing minimal 1 meter, dan cuci tangan dengan sabun ini adalah yang sudah normal kita lakukan. Dan ruang kegiatan juga maksimal diisi hanya 30% dari kapasitas normal ruangan. Jadi ini yang perlu kita secara bersama-sama. Nah, khusus untuk peserta